Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah kelas 12 C1 akan mempresentasikan materi swasembada pangan, dan sebagai presentatornya saya Irfan Maulana dan saya Imas Rodia. Saya akan menjelaskan materi tentang swasembada pangan, dimulai dari pengantar berupa penjelasan apa itu swasembada pangan, dilanjutkan dengan tujuan, kemudian latar belakang dan strategi serta kebijakannya. Dan saya tentang keberhasilan swasembada pangan di Indonesia, tantangan dan solusi, serta peranan masyarakat dan generasi muda. Mari simak penjelasannya. Swasembada pangan, kunci ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. Pengantar, apa itu swasembada pangan? Definisi, kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada impor. Arti lain, swasembada pangan merupakan sebuah konsep di mana suatu negara memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, tanpa harus bergantung pada impor dari negara lain. Pentingnya, yang pertama, meningkatkan ketahanan pangan. Memastikan masyarakat memiliki akses stabil ke makanan yang mencukupi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada negara lain. Ketergantungan yang tinggi, khususnya pada impor pangan, dapat menjadi risiko strategis jika terjadi gangguan pada perdagangan internasional. Yang ketiga, mendukung kemandirian ekonomi. Dengan swasembada, dana yang tadinya digunakan untuk kegiatan impor pangan dapat dialihkan untuk pembangunan sektor domestik maupun bidang lainnya. Hal yang melatar belakangi swasembada pangan. Yang pertama, masalah pangan global, seperti ketergantungan pada impor. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Perubahan iklim merupakan perubahan pola cuaca yang menyebabkan gangguan pada produktivitas pertanian. Kemudian, pertumbuhan populasi, yakni penambahan jumlah penduduk yang nantinya akan menyebabkan meningkatnya permintaan pangan. Yang kedua, situasi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan potensi yang besar, karena memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah. Tantangan seperti lahan terbatas akibat urbanisasi ataupun proses industrialisasi, dan produktivitas pertanian yang rendah karena tidak didukung oleh teknologi yang memadai. Tujuan swasembada pangan. Yang pertama, meningkatkan produksi lokal. Fokus pada padi, jagung, kedelai, dan komoditas utama lainnya. Pemerintah harus memastikan produksi komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknologi pertanian yang lebih maju. Kedua, memperkuat ketahanan pangan nasional, ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan. Ketahanan pangan nasional berarti memastikan masyarakat memiliki akses ke makanan yang mencukupi dengan harga yang terjangkau dan produksi pertanian yang berkelanjutan. Ketiga, mengurangi impor pangan, meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dengan mengurangi impor pangan, maka akan menambah devisa negara yang nantinya akan membuka lapangan pekerjaan pada sektor pertanian lokal. Strategi dan kebijakan dalam penerapan swasembada pangan di Indonesia. Yang pertama, modernisasi pertanian, penerapan teknologi dan mekanisasi, pelatihan bagi petani. Penerapan teknologi seperti penggunaan drone untuk irigasi otomatis atau pemantauan tanaman, dan mekanisasi dalam proses panen dapat membantu meningkatkan efisiensi bagi petani. Pelatihan bagi petani juga penting karena dapat membantu mereka untuk menggunakan teknologi secara lebih optimal. Yang kedua, diversifikasi pangan, mengembangkan konsumsi pangan lokal non-beras. Artinya, mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan pokok seperti beras dengan mempromosikan jenis makanan pokok yang diproduksi dalam negeri seperti jagung, sagu, atau sorghum. Yang ketiga, dukungan kebijakan, subsidi pupuk dan benih, penguatan infrastruktur pertanian. Dengan mengadakan subsidi pupuk dan benih akan membantu meningkatkan ataupun mengurangi
Keberhasilan sewa swasembada pangan di Indonesia. Yang pertama, era Orde Baru 1984. Sewa swasembada Tantangan dan solusi. Tantangan. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan yang mengganggu jadwal tanam dan panen. Kedua, ketergantungan pada impor. Banyak bahan baku untuk pertanian seperti pupuk dan alat-alat masih diimpor. Ketiga, minimnya regenerasi petani muda. Mayoritas petani di Indonesia adalah generasi tua, sementara generasi muda lebih tertarik ke sektor lain. Solusi. Yang pertama, pengembangan pertanian berbasis teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti sensor tanah, prediksi cuaca berbasis AI, dan teknik pertanian canggih untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, insentif bagi petani muda. Memberikan bantuan modal atau program menarik untuk mengajak generasi muda terjun ke dunia pertanian. Ketiga, penelitian dan inovasi di sektor pangan. Melibatkan lembaga riset untuk menciptakan varietas tanaman unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Peranan masyarakat dan generasi muda. Yang pertama, mendukung produk lokal. Membeli hasil panen petani Indonesia untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kedua, inovasi dan teknologi. Generasi muda dapat membangun startup di bidang agrikultur seperti aplikasi untuk pasar hasil tani atau alat otomatisasi pertanian. Ketiga, pendidikan dan kesadaran. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kedaulatan pangan untuk keberlangsungan kehidupan di masa depan. Penutup, sewa swasembada pangan adalah langkah penting menuju kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Mari bersama mendukung pertanian Indonesia agar lebih mandiri dan berdaya saing global. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.